ini mungkin tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sweetly, tetapi kami tidak saling mengontak ini, tetapi hampir ya ada kesamaan dari renungan yang telah disampaikan oleh Pendeta Sweetly dengan juga renungan yang saya bawakan. Pada sore hari ini, firman Tuhan yang saya bawakan dengan judul Kekuatan Sikap Pemaaf. Ini ada sebuah kisah Christ Carrier, di mana pada tahun 1974, pada usianya yang masih sangat muda, Christ Carrier pada saat dia pulang dari sekolah menjelang Natal, dia sangat bersuka cita karena dia akan menikmati liburan Natal dan juga liburan Tahun Baru, dan ini menyenangkan hatinya pada waktu pulang dari sekolah. Tetapi beberapa meter dari rumahnya sebelum dia tiba di rumah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sudah lumayan tua menjumpai daripada Christ Carrier ini dan meminta pertolongan kepada Christ Carrier untuk menolong dia untuk mendekorasi rumahnya, karena pada malam itu dia akan gunakan untuk membuat pesta untuk orang tuanya. Tetapi Christ Carrier tidak mengetahui bahwa lelaki ini adalah seorang yang pernah bekerja di rumah keponakannya, dan lelaki ini dulunya seorang perawat yang disuruh untuk merawat orang tua mereka yang sudah jompo, tetapi kemudian lelaki ini dipecat karena lelaki ini melakukan satu tindakan minum-minuman sehingga tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan Christ Carrier kemudian dibawa oleh lelaki ini menggunakan sepeda motor menuju daerah Miami, tetapi pada saat di jalanan yang sunyi, lelaki ini menurunkan Christ Carrier dari sepeda motornya dan memukul dia dengan sebatang besi, dan memukulnya beberapa kali dan kemudian menaikkannya kembali ke atas sepeda motor dan membawanya ke daerah semak-semak di daerah Florida Everlands. Dan pada saat itu disebutkan dalam cerita ini bagaimana lelaki ini menyeret si Christ Carrier di semak-semak tersebut sehingga Christ Carrier mengalami luka, dan pada saat dia melihat Christ Carrier mengalami luka, lelaki ini juga mengambil pistolnya dan menembak daripada Christ Carrier. Dan lelaki ini berpikir bahwa Christ Carrier pada waktu itu telah meninggal dunia dan dia tinggalkan begitu saja. Tetapi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup Christ Carrier, di mana disebutkan bahwa pada saat lelaki ini sudah menembak bagian kepala daripada Christ Carrier, hanya mengenai bola matanya yang sebelah kiri dan tidak merusak daripada otaknya dan organ tubuhnya yang lain. Christ Carrier menyatakan bahwa ini mujizat yang luar biasa yang dia terima di dalam hidupnya. Selama 6 hari, Christ Carrier tidak sadar diri, dan setelah dia sadar diri dari kejadian ini, dia pergi ke daerah jalan yang ada di sana disebutkan, dan dia meminta pertolongan kepada orang yang lewat di jalan tersebut dan membawa Christ Carrier ke dalam rumah sakit dan mengobatinya. 2 pekan setelah dia mengalami kesembuhan, polisi menginterogasi Christ Carrier dan menanyakan siapa yang sudah melakukan kejadian ini bagi dia. Dan dia tidak mengenal siapa lelaki yang sudah membuat dia mengalami cedera, tapi dia kemudian menerangkan ciri-ciri daripada orang yang sudah menyiksa dia. Dan polisi pun menggambar sketsa wajah yang diceritakan oleh Christ Carrier, dan kemudian menangkap beberapa lelaki sesuai dengan gambar yang sudah digambar oleh sketsa yang sudah disampaikan oleh Christ Carrier. Tetapi pada saat ditanya yang mana lelaki yang sudah menyeret Christ Carrier dan sudah menembaknya, maka Christ Carrier mengalami trauma yang lebih berat lagi, sehingga polisi tidak dapat melanjutkan penyelidikan terhadap kasus yang dialami oleh Christ Carrier. Dan Christ Carrier disebutkan dalam cerita ini bahwa dia mengalami trauma yang begitu berat selama 3 tahun dalam hidupnya. Ya, setelah pulang dari rumah sakit, dia pulang ke rumah, dia mengalami trauma yang luar biasa. Pada saat malam hari tiba, dia tidak dapat tidur sendiri karena dia merasakan ada seorang yang selalu mengintainya
Dan pintu rumah pun dia rasakan bahwa ada seorang yang selalu mengetuk dan yang membawa dia keluar dari rumah. Sehingga Christ Carrier meminta kepada orang tuanya untuk setiap malamnya ditemani oleh orang tuanya untuk tidur. Selama 3 tahun dia alami. Tetapi Christ Carrier pada saat usianya 13 tahun, pada saat dia bersama dengan remaja gereja lainnya dalam membaca Alkitab, dia menemukan bahwa ada jawaban atas setiap trauma yang dia alami pada saat itu. Disebutkan oleh Christ Carrier bahwa secara ajaib aku tetap hidup dan inilah menjadi landasan bagiku untuk merasa aman. Dalam tangan-tangannya aku dapat hidup tanpa rasa takut ataupun dendam. Inilah yang disampaikan oleh Christ Carrier. Pada saat dia membaca dan menyelidiki daripada firman Tuhan, dia mau memaafkan orang yang telah menyiksa dia, bahkan yang mau membunuh dia. Dan dia berkata bahwa hidupnya bersyukur karena banyak mujizat yang dia telah terima dari Tuhan. Christ Carrier bisa mengampuni orang yang sudah menyiksa dia. Kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan kesalahan, ya, memaafkan kesalahan. Di dalam kehidupan kita, setiap orang pasti terluka. Setiap orang pasti pernah terluka oleh tindakan atau kata-kata orang lain. Kritikan rekan kerja yang menyinggung perasaan, ataupun bahkan teman baik justru pun bisa menikam dari belakang. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan sakit atau luka di hati kita. Bukan sekedar tradisi atau basa-basi belaka, memaafkan juga memiliki manfaat untuk kesehatan jiwa dan raga kita. Kita memang tak bisa mengontrol tindakan atau kata-kata orang lain agar tidak menyakiti kita. Namun, menyimpan hal-hal yang menyakitkan dalam hati terlalu lama berada dalam kendali kita. Berlarut-larut dalam sakit hati dan luka batin hanya akan merugikan diri kita. Jadi ketika orang lain menyakiti hati kita, jika itu kita simpan terlalu lama dalam hidup kita, maka disebutkan bahwa itu akan merugikan diri kita sendiri. Di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana seorang guru yang meminta muridnya, mungkin ilustrasi ini sudah sering sekali kita dengar, bagaimana seorang guru meminta kepada muridnya untuk membawa kentang. Ya, guru ini meminta kepada muridnya membawa kentang sesuai dengan jumlah orang-orang yang pernah menyakiti mereka dan yang tidak mereka bisa maafkan. Dan para murid ini ada yang membawa 2, ada yang membawa 5, ada yang membawa 10, sesuai dengan orang-orang yang pernah yang menyakiti mereka dan mereka belum maafkan. Dan guru ini kemudian menyuruh kepada murid ini untuk menuliskan nama-nama mereka di atas setiap kentang yang mereka bawa. Dan kalau kita tahu, kalau kentang sudah dilukai, kemudian diletakkan di kantong plastik, maka kentang ini akan lama-lama menjadi busuk. Dan guru ini menyuruh bahwa kemana saja anak muridnya ini pergi, mereka harus membawa setiap kentang yang ada di dalam kantongan plastik mereka. Lama-kelamaan kentang yang sudah berada di dalam kantong plastik ini menjadi busuk, dan ini membuat murid-murid ini merasa terbeban karena bau yang menyengat yang tidak menyenangkan bagi mereka. Kemudian guru ini berkata bahwa apabila mereka belum bisa memaafkan nama-nama yang sudah mereka tuliskan dalam kentang ini, maka mereka harus tetap membawa kantongan plastik yang berisi kentang busuk tersebut. Dan banyak di antara mereka mau memaafkan teman-teman yang menyakiti mereka karena bau busuk yang menyengat yang tidak menyenangkan mereka. Dan guru ini berkata kepada anak muridnya bahwa begitu juga hati kita, jika kita tetap membawa ataupun mengingat kesalahan orang lain, itu akan menyiksa kita karena itu tidak baik dalam kehidupan kita. Memaafkan bukan berarti kita melupakan tindakan orang yang telah menyakiti hati dan perasaan kita. Inti dari memaafkan adalah melepaskan dendam dan kepahitan yang bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Jadi jika kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita, mungkin perbuatan yang dia telah lakukan itu mungkin tergores di hati kita, tetapi disebutkan bahwa kita bisa melepaskan dendam dan kepahitan
yang bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Menurut data Mayo Clinic, memaafkan bisa membawa kedamaian yang memudahkan kita dalam menjalani kehidupan. Memaafkan juga membuat kita merasakan manfaat berikut. Memiliki hubungan yang sehat, kesehatan mental meningkat, tingkat cemas dan stres berkurang. Ya, mungkin kalau kita mempunyai musuh, mungkin tingkat kecemasan kita akan tinggi. Bagaimana kita akan stres karena memikirkan orang-orang yang sudah menyakiti kita. Menurunkan tekanan darah, meringankan gejala depresi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung. Ini yang kita alami jika kita dapat mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Tetapi mungkin dalam prakteknya kita merasa sulit untuk memberikan pengampunan bagi orang-orang yang sudah membuat salah kepada kita. Dan dilanjutkan di dalam data John Hopkins Medicine, membuktikan bahwa tindakan memaafkan dapat menurunkan risiko serangan jantung, meningkatkan kualitas tidur, mengurangi rasa sakit, menyeimbangkan tekanan darah, membantu menurunkan tingkatan kecemasan, depresi, dan stres. Ini yang kita alami jika kita juga dapat memaafkan orang lain, ya. Menurunkan risiko serangan jantung. Kenapa? Karena kita sudah merasa damai sehingga tekanan darah kita dan jantung kita juga menjadi stabil, dan dalam kualitas tidur kita pun tidak terganggu lagi. Tidak akan mimpi buruk ataupun kita bisa tidur dengan pulas karena kita bisa memberi pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Sehingga tingkat kecemasan dan depresi dan stres itu hilang dari diri kita. Kemudian efek menyimpan rasa sakit oleh seseorang, apa yang akan kita alami? Kalau kita tetap menyimpan kesalahan orang lain, disebutkan di sini, bisa menimbulkan amarah, kesedihan, kecewa, kebingungan, dan ketika kita memikirkan hal itu terus-menerus, kita bisa dipenuhi oleh dendam, kebencian, dan amarah. Jika kita terus menyimpan kesalahan orang lain di dalam kehidupan kita, ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa memiliki rasa dendam, dan ketika kita berjumpa dengan dia pun, orang yang kita miliki rasa sakit hati mungkin tidak merasa nyaman pada saat kita berjumpa dengan dia. Kemudian dilanjutkan, menurut psikologi klinik Karen Schwartz, menyimpan dendam hanya menimbulkan beban fisik yang besar. Selain itu, amarah yang kita pendam karena sakit hati, luka atau rasa kecewa juga membuat tubuh berada dalam respon, tubuh merasa tidak tenang, yang bisa meningkatkan detak jantung, tekanan darah, serta menurunkan respon imun. Hal ini menyebabkan kita beresiko mengalami depresi, penyakit jantung, dan diabetes. Dengan memaafkan, tingkat stres menurun, yang membuat kesehatan fisik dan mental kita meningkat. Ini yang kita alami jika kita bisa memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Apa kata Alkitab jika kita mengampuni? Dalam Matius 6 ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti ini kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, namun masih tetap tidak mau mengampuni. Matius 6 ayat 12, jika kita mengharapkan doa kita didengar, maka kita harus mengampuni orang-orang lain dalam cara yang sama dan dalam ukuran yang sama sebagaimana kita harap diampuni. Kebahagiaan sejati di halaman 91. Jadi kalau kita lihat melalui tulisan Nyonya White, bagaimana doa kita bisa didengar, kita juga harus mengampuni sebagaimana Yesus juga yang telah mengampuni kita. Mungkin dalam renungan sebelumnya kita sudah lihat bagaimana pengorbanan yang Yesus telah lakukan dalam memberi pengampunan bagi kita. Dalam Matius 18 ayat 22 juga Yesus berkata, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Yesus mengharapkan kita memberi pengampunan bagi orang-orang yang sudah membuat kesalahan bagi kita atau menimbulkan rasa sakit dalam kita, bukan hanya sekali, tetapi sampai tidak terbatas. Ya, sampai tidak terbatas. Inilah yang diharapkan oleh Yesus. Bagaimana kita bisa terima atau dapat lakukan ini? Hanya jika kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Jika kita tidak merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita mungkin juga tidak bisa memberikan pengampunan bagi orang-orang yang telah membuat kita merasa tersakiti. Tetapi jika kita merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita akan bisa memberi pengampunan bagi orang-orang yang telah menyakiti kita. Kita tahu bagaimana kisah ya Nelson Mandela, seorang presiden yang telah dipenjarakan dan telah mengalami penyiksaan selama di dalam penjara. Tetapi hal yang pertama setelah dia diangkat menjadi presiden, dalam ceritanya disebutkan, dia memberi pengampunan atau memaafkan orang yang sudah pernah menyiksa atau sipir penjara yang pernah menyiksa dia di dalam penjara. Ini yang dia lakukan dalam pemerintahannya. Jika kita melihat bagaimana Nelson Mandela ya bisa melakukan pengampunan bagi orang yang sudah menyiksa dia di dalam penjara sebelum dia melanjutkan pemerintahannya sebagai presiden. Mungkin secara kekuasaan bisa saja dia tadi memasukkan ataupun menghukum orang yang sudah menyiksa dia di dalam penjara. Tetapi bukan itu yang dia lakukan, tetapi dia memberikan pengampunan. Di dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi Allah mengharapkan kita supaya kita memiliki kesehatan yang baik, baik secara mental dan rohani. Allah mengharapkan kita untuk dapat saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kita memperoleh damai dan sukacita di dalam kehidupan kita, dan kesehatan kita pun semakin meningkat dari hari ke hari. Biarlah dengan pertolongan Roh Tuhan, kita dapat memberi pengampunan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang telah menyakiti kita, supaya dengan demikian kita juga beroleh sukacita di dalam pelayanan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin.